Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Servis. Oke guys, sekarang kita dapat servisan lagi ya. Ini HP Samsung A32 dan keadaan layarnya, wow, pecah guys. Ini ada retak sedikit ya di bagian pojok kanan bawah. Dan tadi ada user datang, dia juga salah satu pemain handphone ya, jadi jual beli handphone. Dia baru beli ini HP. Terus melihat layarnya retak ini kan, kalau Samsung itu sulit ya untuk menjualnya. Jadi dia chat saya, datang ke alamat saya untuk melakukan penggantian glass only. Namun ini saya tes lagi ya, untuk sentuhan saya pastikan ini sentuhannya normal dan LCD normal. Nah ini mantap. Dan di kesempatan kali ini kita akan melakukan penggantian glass only atau kaca LCD-nya saja tanpa melakukan penggantian LCD satu set. Oke, tanpa berlama-lama ini handphonenya langsung kita matikan. Tahap selanjutnya kita buka area backdoor-nya atau penutup belakangnya ya. Nah untuk pembukaan backdoor di Samsung A32 sedikit hati-hati guys ya, karena di bagian lapisan belakangnya itu rawan sekali terkelupas. Nah ini untuk memudahkan pembukaan saya hangatkan dulu menggunakan headgun. Setelah cukup hangat baru kita gunakan mika tipis seperti ini. Dan hati-hati ya, seperti yang saya sampaikan tadi, di Samsung A32 ini lapisan belakangnya rawan sekali terkelupas guys. Nah ini ada yang terkelupas, namun saya coba akalin, saya cari yang tempat lain lagi untuk saya seset, ternyata ya sama juga ya, terkelupas juga. Nah ini bisa teman-teman lihat keadaan belakangnya, ini ada bagian yang terkelupas, tapi ya nggak apa-apa, nanti akan kita akalin ya. Nah ini kita seset secara perlahan. Nah ini bisa teman-teman lihat terkelupas lagi di bagian atas ya. Ini rawan sekali guys. Oke, ini udah tinggal sedikit lagi dan coba kita angkat. Nah ini, wow, lepas guys. Oke, nanti akan kita akalin ya gimana caranya biar rapi. Oke, tahap selanjutnya ini di bagian bezel atau penutup belakangnya, casingnya itu kita lepaskan dulu baut-bautannya ya, seperti ini. Saya skip saja untuk pembukaan baut untuk mempersingkat durasi. Selanjutnya kita lepaskan untuk slot kartu SIM. Nah selanjutnya kita buka bezelnya ya. Nah untuk pembukaan bezel di sini saya gunakan bantuan plastik pencongkel. Nah ini kita congkel saja ya menggunakan plastik seperti ini. Hindari penggunaan besi guys ya, karena bisa membuat bodinya lecet. Oke, ini udah berhasil terlepas. Selanjutnya kita lepaskan mesin ya. Nah ini ada bautan di area mesinnya, saya lepaskan dulu, ada satu baut. Karena ini mesin akan kita amankan terlebih dahulu ya. Ini fleksibel baterai saya lepaskan. Nah ini untuk fleksibel mainboard, penghubung dan fleksibel LCD-nya ya. Jadi penghubung LCD. Jadi saya lepaskan dulu, saya amankan dulu mesinnya. Kita fokus ke area LCD guys ya. Untuk pembukaan LCD dari frame, tahap awal kita panaskan dulu, bisa menggunakan hair dryer seperti yang saya headgun seperti yang saya gunakan. Bisa menggunakan hair dryer, blower atau tempelkan di atas mesin separator juga silahkan ya, nggak masalah. Nah selanjutnya di sini untuk pembukaan LCD dari frame saya gunakan 3 media guys. Yang pertama itu ada mika tipis, kalengan tipis dan minyak telon. Nah untuk tahap awal kita gunakan kalengan tipis dulu seperti ini, karena untuk di HP Samsung itu lem di bagian pinggirannya kuat dan di bagian tengah LCD nya juga terdapat double tip. Jadi maka saya gunakan mika yang agak panjang ya. Nah untuk tahap awal ini saya seset bagian pinggirannya dulu, ini menggunakan kalengan tipis. Dan kalengan ini itu saya buat sendiri guys dari lapisan belakang LCD yang sudah rusak ya. Jadi kalengan belakangnya itu saya gunting, saya rapikan untuk membuka LCD. Nah ini saya seset keliling dulu. Setelah lem pinggirnya terputus baru kita gunakan mika guys ya. Nah ini kita sambil cari ruang ya, cari celah biar dapat lapisan bawah LCD nya dulu. Nah ini kita seset, kita putuskan lem-lem pinggirnya. Selanjutnya baru saya gunakan mika, namun saya kasih minyak telon dulu seperti ini. Kita cari lapisan paling bawah dari LCD nya ya. Nah ini udah dapat lapisan paling bawah dari LCD. Selanjutnya saya bantu pembukaannya ini menggunakan minyak telon, minyak kayu putih juga boleh ya. Kalau thinner ya saya kurang berani guys yang menggunakan thinner, namun kalau teman-teman biasa menggunakan thinner ya silahkan. Kalau saya pribadi lebih merekomendasikan menggunakan minyak kayu putih atau minyak telon saja ya, biar lebih aman. Nah ini saya seset untuk di bagian tengah LCD-nya, karena di bagian tengah-tengah LCD-nya itu terdapat double tip guys. Jadi LCD-nya itu tertempel di frame, di tengah-tengahnya itu ada double tipnya. Nah jadi kita gunakan mika dibantu minyak kayu putih atau minyak telon seperti ini, itu untuk memudahkan menyeset bagian tengah, menyeset bagian
double tip yang di tengah karena itu lumayan kuat ya. Dan kebanyakan daripada teknisi itu ketika melakukan penggantian gelas rata-rata kebanyakan gagal di Samsung yang layar Super AMOLED seperti ini. Itu bukan ketika pemisahan LCD dengan gelas atau kaca touchscreen-nya, melainkan ketika membuka LCD dari frame itu rawan sekali guys. Jadi untuk pembukaan LCD dari frame ini seperti ini ekstra hati-hati, santai-santai saja ya, jangan terlalu buru-buru ya, tenang-tenang saja. Ini pengerjaannya lumayan guys ya. Kalau normalnya ini saya membuka itu kurang lebih 10 menit, hampir 15 menit itulah ya saya buka LCD dari framenya ini. Nah ini saya gunakan mikanya, saya seset perlahan saja ya. Kita cari ruang, kita cari celah dimana biar double tip tengah itu biar putus ya. Selanjutnya nah ini ada double tip untuk menahan di soket LCD-nya. Saya lepaskan dulu ya untuk soket LCD-nya ini, dia menempel di frame. Nah ini saya gunakan sedikit minyak telon untuk memutuskan lemnya ini. Ini ada double tipnya. Nah selanjutnya kita seset lagi guys ya. Jangan kebablasan menyesetnya sampai terlalu ke bawah, takutnya nanti malah fleksibelnya sobek yang lain, jadi LCD-nya bisa rusak. Jadi kondisikan saja ya. Nah ini untuk di bagian bawah juga ada yang menyangkut, saya seset sedikit-sedikit saja seperti ini. Nah pembukaannya ekstra hati-hati guys ya, jangan terburu-buru. Dan selanjutnya kita pastikan ini udah tidak ada lem yang menempel lagi. Lanjut kita tarik guys, ternyata ada double tip ya, tapi nggak apa-apa, nanti double tipnya pun udah terlepas juga ya. Nah ini pecahan kacanya guys di pojokan itu ketinggalan ya di frame, nanti kita bersihkan dulu untuk framenya. Nah ini pecahan kaca yang berhamburan saya bersihkan dulu. Selanjutnya di frame saya lap dulu ya bekas minyak kayu putihnya. Dan di LCD-nya, nah ini bisa teman-teman lihat di bagian tengahnya itu ada double tip ya. Itulah yang membuat sulitnya guys membuka LCD Samsung yang Super AMOLED ini ya, karena di tengah-tengahnya itu ada double tipnya. Oke ini udah kita lepaskan, lanjut kita tes ya LCD-nya ya. Karena ini kita kan di sini bukan melakukan penggantian LCD satu set, melainkan hanya melakukan penggantian gelas ya. Jadi ini saya tes, saya pasangkan mesin, namun kameranya bisa teman-teman lihat itu kamera udah saya lepaskan semua ya. Kamera depan, kamera belakangnya saya amankan dulu, takutnya terkena debu atau lem atau minyak kayu putih, malah nanti hasil kameranya bisa buram. Nah ini kita tes, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Samsung Galaxy. Oke ini kita tunggu dulu proses loadingannya sampai masuk ke menu. Oke ini udah berhasil masuk ke menu hidup. Kita tes ya sentuhannya di bintang pagar, 0 bintang pagar. Ini di latar putih aman ya, LCD-nya nggak ada cacat. Kita tes lagi untuk sentuhan. Ya seperti ini guys ya, untuk pembukaannya lumayan sulit ya, tapi ya disitulah kita diuji kesabarannya ya, betul-betul ekstra hati-hati, ekstra sabar. Oke selanjutnya kita lepaskan kembali, ini udah saya pastikan ini normal LCD-nya ya. Kita lepaskan kembali untuk mesinnya. Nah ini untuk bautannya saya lepaskan dulu, bautan penahan di mesinnya. Oke kembali kita amankan ya mesinnya ya, kita lepaskan kembali LCD dari frame. Nah ini kita fokus ke area LCD ya untuk teman-teman. Nah untuk di Samsung A32 ini kan di bagian layar itu fingerprint terdapat di layar. Jadi untuk sensornya saya tutupin dulu ya menggunakan lakban biar tidak terkena lem atau debu. Selanjutnya di bagian kaca yang pecah saya tutupin menggunakan lakban seperti ini. Oke, nah ini udah saya tutupin lakban LCD-nya. Setelah itu langsung kita tempelkan, kita bawa ke meja separator, kita tempelkan di atas mesin separator, kita hidupkan pemanas sama vakumnya. Oke guys, ini saya diamkan hingga panas 80-an. Selanjutnya setelah panas saya seset menggunakan kawat sunshine berukuran 0,03. Khusus untuk layar OLED, AMOLED, Super AMOLED itu saya rekomendasikan menggunakan yang ukuran tipis seperti ini ya, 0,03. Nah setelah itu kita seset secara perlahan, ambil dari sisi bawah LCD dekat dengan fleksibelnya. Nah untuk penyesetannya tekan ke area bawah ya, tekan ke kacanya, jangan diambil datar atau diambil ngangkat ke atas. Takutnya kalau diambil datar malah terkena Polaris. Kalau diambil ke atas takutnya LCD-nya pecah. Jadi nekannya itu ke bawah ya. Jadi seset ke arah kaca, kita tekan. Nah ini setelah putus kita ulangin lagi sampai lemnya itu betul-betul putus guys. Oke udah berhasil, alhamdulillah aman ya, tidak terkena Polaris. Nah ini bisa teman-teman lihat,
Selanjutnya ini ada lem OK yang lama yang masih menempel di LCD-nya, ini kita bersihkan dulu ya LCD-nya. Untuk pembersihan bekas lem OK yang lama ini saya gunakan bantuan mekanik IR10 Pro. Namun kalau teman-teman belum ada alatnya, bisa gunakan cara pelintir-pelintir ya. Menggunakan jari juga boleh. Nah, ini saya kikis dulu untuk lem-lem OK yang keras ini. Karena untuk di layar Super AMOLED lem OK-nya lumayan guys, kalau kita membersihkannya ya lumayan sulit karena lemnya itu keras. Nah, ini sedikit lebih bersih ya, jadi masih ada nih bekas-bekas yang membandel ya yang kuat nempelnya. Ini saya bersihkan lagi secara keseluruhan menggunakan minyak telon. Ini saya lumurkan dulu ya di bagian LCD-nya. Dan perlu teman-teman ketahui, kalau untuk di LCD berpanel AMOLED seperti ini, jangan khawatir minyak telonnya masuk ke dalam lapisan. Jadi dia tidak mungkin bisa merembes ya. Jadi aman-aman saja kalau membersihkan menggunakan minyak kayu putih seperti ini. Nah, ini kita bersihkan sampai bersih ya. Dan ini setelah bersih lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini kita udah berada di meja eksekusi. Tahap selanjutnya kita tes ya LCD-nya. Karena tadi selesai dipisahkan belum kita tes, mainkan langsung kita bersihkan. Setelah bersih langsung kita tes ya. Ini saya pasangkan kembali untuk fleksibelnya. Dan baterainya juga kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Samsung Galaxy. Oke, ini kita tunggu dulu untuk proses loadingannya. Oke, masih berhasil ya masuk sampai ke menu. Terus kita cek lagi guys ya. Di latar putih bisa teman-teman lihat sentuhannya mantap ya, tidak ada berkendala. Di bintang pagar 0 bintang pagar. Kita tes lagi untuk touchnya. Nah, ini alhamdulillah masih baik-baik saja, masih aman ya, tidak ada berkendala di sentuhan. Oke, ini mantap. Nah, seperti ini ya untuk penyesetan, dan ini belum selesai guys. Proses masih lumayan panjang ya. Nah, ini untuk kaca yang lama udah kita pisahkan dengan LCD-nya. Selanjutnya tinggal kita pasangkan kaca yang baru ya. Ini kaca yang barunya udah saya siapin juga. Dan ini mantap. Lanjut kita lepaskan kembali untuk LCD-nya. Nah, ini kita lepaskan ya. Nah, untuk teman-teman pemula mungkin yang udah lama bergabung di channel saya mungkin udah tahu lah ya. Kalau di channel saya khususnya saya kan menggunakan OK cair, tidak menggunakan OK kering atau OK stiker. Nah, namun kalau teman-teman menggunakan OK cair di LCD yang berpanel AMOLED seperti ini, tanpa ragu rembes ya, nggak usah takut-takut kalau memberi lem OK-nya, karena di LCD AMOLED itu tidak bisa rembes guys. Mau dilumurkan OK sekalipun dia nggak mungkin bisa rembes. Tapi kalau yang berpanel IPS, untuk di video-video saya bisa dilihat ya untuk gimana caranya menggunakan OK cair biar tidak rembes. Jadi ada trik lagi, dan AMOLED tuh beda ya dengan IPS LCD-nya, karena kalau IPS itu memiliki lapisan, kalau AMOLED ini dia rapat lapisannya, dia hampir nggak ada lapisan kalau saya bilang ya. Nah, selanjutnya ini saya ratakan untuk lem OK cairnya. Kita cek ya jangan sampai kecolongan gelembung. Kita ratakan seperti ini. Selanjutnya kita lap dulu. Ini ada lem OK yang meluber ke area pinggiran LCD-nya. Kita lap ya, kita bersihkan seperti ini. Nah, ini setelah bersih baru kita presisikan di frame ya, untuk menyatukan LCD dengan kaca gelasnya. Nah, ini frame juga udah saya bersihkan. Selanjutnya saya kasih alas tisu. Ini sengaja saya kasih tisu hanya 1 lapis guys ya, karena untuk memudahkan saja. Fungsi dari tisu ini kan sebenarnya untuk di yang AMOLED seperti ini ya, itu hanya untuk memudahkan ketika mengangkatnya nanti kalau dia sudah menyatu ya. Nah, ini saya presisikan di frame. Dan kenapa nih pertanyaannya, kenapa kita harus gunakan frame? Jawabannya simpel, kalau tidak menggunakan frame nanti kita nggak bisa mengukur guys, nggak bisa mempresisikan LCD dengan kaca gelasnya. Jadi penting kita gunakan frame seperti ini agar kita bisa mempresisikannya, mengepaskannya ya. Jadi LCD dengan kaca gelas yang itu, kaca gelas yang baru, sebelum kita keringkan menggunakan lampu UV, jadi kita pastikan presisi dulu di frame seperti ini. Nah, ini di bagian bawahnya saya tahan juga nih, di bagian tengah saya tambah karet seperti ini agar tertahan sempurna ya, biar pemasangan juga bisa rapat dan presisi guys ya. Selanjutnya ini saya lap, saya bersihkan lagi. Selanjutnya setelah bersih lanjut kita bawa ke lampu ultraviolet. Oke guys, ini kita udah berada di box lampu UV. Selanjutnya kita masukkan ke dalam box lampu UV. Kita diamkan kurang lebih 30 menit sampai lem OK-nya kering. Oke, balik lagi guys. Ini kurang lebih udah 30 menitan ya saya diamkan. Ini saya rasa udah kering sempurna, mantap. Lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini kita lepaskan kembali untuk karet pengepresnya. Nah, ini kita lepaskan untuk karetan pengepresnya ya. Selanjutnya LCD kita angkat. Wah, ini nyangkut guys, karena
Untuk lem di bagian tengah ini belum saya bersihkan ya, nanti akan saya bersihkan kembali. Lem tengah di bagian tengahnya itu double tip yang lama akan kita bersihkan kembali. Nah ini saya lap lagi ya untuk di frame nya. Saya bersihkan menggunakan tisu seperti ini, saya lap bekas-bekas lem OK yang lamanya ya. Selanjutnya di LCD nya juga nih saya lap juga ya, lem OK yang meluber ini kita bersihkan dulu, kita pastikan bersih dulu ya. Nah ini saya lap lem-lem OK yang meluber, rapet guys ya, rapi, mantap, tipis ya, karena ini layarnya udah Super AMOLED ditambah lagi fingerprint di layar ya. Oke, selanjutnya langsung kita tes ya LCD nya apakah ini masih normal atau tidak. Ini kita pasangkan kembali mesin dan bisa teman-teman lihat ya, kamera tidak saya pasangkan guys, jadi kamera itu udah saya amankan ya, takutnya terkena lem. Jadi untuk jaga aman kamera dilepaskan semua saja ya. Untuk teman-teman pemula kalau mau ganti gelas penting dipantau ya, kameranya harus dilepas, jangan sampai terpasang ya. Kita tes dulu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Samsung. Oke, sambil nunggu proses loadingannya selesai, seperti biasa ini kita lap dulu, kita bersihkan dulu biar kinclong ya, biar enak dipandang. Nah ini udah berhasil masuk ke menu, terus kita lap ya. Oke, ini mantap guys. Dan kita cek di latar putih, wow, bening guys, mantap ya. Kita tes untuk sentuhannya kembali dan masih aman-aman saja ya untuk sentuhan. Nah ini untuk sentuhannya mantap guys, tidak ada berkendala ya. Oke, ini kita lepaskan kembali untuk baterai dan LCD nya. Nah ini bisa teman-teman lihat presisi ya, rata, kiri kanan atas bawahnya itu pas guys. Oke, selanjutnya di LCD sebelum dipasangkan ke frame pastikan dibersihkan dulu di dekat kaca kameranya seperti ini ya. Di dekat kaca kamera depan itu dipastikan betul-betul bersih guys, jangan sampai ada bekas lem OK. Karena kalau nggak kita bersihkan nanti kamera depannya bisa buram. Dan ini di frame juga udah saya bersihkan, di sensornya, sensor fingerprint juga saya lap tadi menggunakan tisu ya. Selanjutnya di bagian frame ini saya tambahkan double tip kertas saja ya, untuk memperkuat, karena di bagian pinggiran itu kan untuk kita memberi lem itu sedikit ruang ya, jadi saya tambahkan double tip. Dan ini untuk untuk saringan speaker di bagian atas juga tadi udah saya pasangkan ya. Dan tahap selanjutnya tinggal kita tambahkan lem di bagian pinggiran framenya guys. Nah untuk pemberian lem ini di sini saya gunakan lem T7000 berwarna hitam. Nah untuk pemberian lemnya itu tidak harus tebal guys ya, secukupnya saja, tipis, yang penting rata. Karena kalau terlalu tebal kan meluber sampai ke bawah kan sulit kalau untuk membukanya kembali seandainya dia mau ganti gelas lagi ya. Nah ini di dekat speakernya, speaker atas itu tidak saya kasih lem hitam, namun saya gunakan lem yang ujungnya kecil warna bening, jadi biar tidak meluber ke kaca kamera. Oke, selanjutnya ini sensor fingerprint tadi kita tutupin ya menggunakan lakban. Ini kita lepaskan dulu untuk lakbannya dan kita elap lagi di LCD nya ya, kita pastikan bersih. Tahap selanjutnya tinggal kita presisikan LCD nya di frame. Kita cek atas bawah kiri kanannya udah presisi atau belum ya. Nah ini mantap guys, rapat ya. Oke, selanjutnya handphone tinggal dirakit ya. Nah ini ada untuk double tip penahannya, ini penahan fleksibel LCD nya nggak kuat lagi, jadi saya tambahkan double tip yang baru biar fleksibelnya itu bisa rapat ya, bisa rapi. Oke, ini mantap. Selanjutnya kita pasangkan kembali mesin. Ini kamera belakangnya udah saya pasangkan semua ya, namun kamera depan itu belum saya pasang guys, sengaja ya belakangan. Selanjutnya ini untuk antena eksternalnya kita presisikan, fleksibel baterai kita pasangkan, dan tahap selanjutnya ya tinggal kita pasang kamera depannya ya. Nah ini kita pastikan bersih dulu, kalau ada debu dilap dulu ya. Nah ini untuk baut penahan baterai ada, kita pasangkan dulu ya. Selanjutnya ya tinggal kita rakit guys, kita pasangkan kembali untuk bezelnya ya. Nah ini kita presisikan ke frame untuk bezelnya seperti ini. Kita cek jangan terlalu kuat ya penekanannya ya, karena takutnya nanti terlalu kuat malah pecah lagi kacanya guys, karena ini belum kuat ya, karena belum kita press. Jadi ini belum kita press, jadi saya langsung press dengan backdoornya, karena backdoornya juga akan direkatkan menggunakan lem ya. Nah ini saya lap lagi untuk kameranya dan baut-bautnya udah terpasang semua. Selanjutnya di pinggiran frame, di pinggiran bezelnya ini kita akan pemasangan backdoor ya. Jadi untuk di pinggiran ini saya bersihkan tadi bekas lem yang lama, jadi saya tambahkan lem yang baru seperti ini. Nah ini kita ratakan untuk lem agar kuat ya. Selanjutnya, nah ini di bagian backdoornya kita
Tadi sedikit aja saya kikis guys ya, gimana caranya biar sedikit lebih rapi, karena ya inilah yang ditakutkan ya, yang kita khawatirkan ketika membuka backdoornya ini, lapisan belakang itu rawan sekali guys terkelupas. Jadi ya sebagai pembelajaran aja ya untuk teman-teman pemula, kalau dapat kasus seperti saya ini, hati-hati untuk pembukaan bagian belakangnya, jangan sampai terkelupas ya lapisannya seperti saya. Dan ini tinggal kita press LCD-nya menggunakan karet saja. Ini saya press menggunakan karet ya untuk LCD-nya, biar presisi di frame sekaligus juga biar backdoornya bisa rapat kembali ya. Ini saya press menggunakan karet saja. Kalau menggunakan penjepit khusus juga silahkan ya. Kalau saya pribadi menggunakan karet saja guys. Oke, ini rapi. Selanjutnya tinggal kita tunggu lemnya kering kurang lebih 1 jam. Oke, balik lagi guys. Ini udah 1 jaman ya saya diamkan. Ini udah kering sempurna ini untuk lemnya. Tinggal kita lepaskan kembali ya untuk karet pengepresnya ini. Nah, ini karet-karet pengepresnya kita lepaskan. Dan selanjutnya tinggal kita bersihkan guys. Nah, ini di bagian layarnya saya elap dulu, saya bersihkan dulu ya menggunakan minyak kayu putih dibantu tisu. Nah, ini kita buat kinclong guys ya. Seperti biasa, sebelum handphone diserahkan kepada pemilik, usahakan dalam keadaan bersih guys. Ini handphone kita hidupkan dan lanjut kita bersihkan lagi ya. Di bagian pinggirannya kalau ada lem-lem yang meluber, cepat dibersihkan ya, jangan sampai meninggalkan jejak guys. Hanya saja ini di bagian belakang saya terkelupas, sayang sekali ya, tapi ya begitulah adanya ya. Oke, ini kita tes lagi untuk sentuhan. Mantap guys ya, sentuhannya normal tanpa macet. Mantap ini ya, Samsung A32. Oke, ini handphonenya udah selesai dan ini kaca gelas yang lama. Handphone siap kita serahkan kembali kepada pemilik. Kita tes dulu ya kameranya sebelum kita serahkan. Ini saya tes untuk kamera belakang. Yang ditakutkan oleh teman-teman ini kan kalau user ini kan kalau mau servis ganti gelas ini kan takut kamera buram. Nah, ini saya tes kameranya guys. Depan, belakang, bening. Mantap ya, gak ngeblur. Oke, sekian tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang belum support ya, segera support dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan trik-trik seputar dunia servis handphone. Dan inilah penampakan akhir dari Samsung A32. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.